Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTuber Timor Leste. Di video kali ini saya akan melanjutkan hijrah part 7. Namun sebelumnya mohon maaf karena baru bisa membuat video lagi. Ada beberapa hal yang belum tidak bisa saya tinggalkan, dan anak saya juga tidak ada yang temanin lagi karena yang menemani sudah almarhum. Mohon doanya, mudah-mudahan beliau ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Di part sebelumnya saya dan teman-teman sudah sampai di terminal Madiun. Pada saat itu terminalnya masih di Carrefour ya teman-teman. Kalau teman-teman yang lahirnya di tahun 2000-an mungkin tidak tahu ya. Kalau saat saya tiba di Madiun, terminalnya itu masih di Carrefour yang sekarang sudah jadi Carrefour. Kemudian setelah tiba di terminal, saya dan teman-teman dinaikkan becak, dan becak ini ternyata kendaraan yang tadinya saya dari Surabaya menuju Madiun, saya lihat terheran-heran ketika saya di bis. Ternyata sampai di terminal Madiun saya akhirnya menaiki juga menuju tempatnya Bapak D.N. Sutrisno. Satu becak saat itu diisi oleh 5 orang. Kebetulan kami putri kan berjumlah 5 orang, sehingga kami dinaik satu becak isinya 5, yang kecil-kecil di pangku. Kemudian yang putra juga kecil-kecil diisi 5, besar-besar mungkin 4 orang. Jadi saat itu bersama dengan pendamping becaknya kurang lebih 5 atau 6 becak begitu. Selanjutnya kita dibawa menuju rumahnya Pak D.N. Sutrisno, dan alhamdulillah di sana kita disambut dengan Mbak Ningrum dan Mbak Santi. Beliau berdua adalah putrinya Pak D.N. Sutrisno, karena Pak D.N. Sutrisno sendiri masih berada di Timor Leste saat itu karena menjalankan tugas atau sedang dinas, sehingga anak-anaknya yang menerima kami saat itu. Setibanya kita di rumahnya Pak D.N. Nah, di sini kami disuguhi makanan dan minuman ya teman-teman. Jadi saat pertama kali saya dan teman-teman ini disuguhi makan, lauknya itu tahu dan tempe. Kalau tempe kami sudah makan saat berada di Dili, di Anur Dili, karena saat itu sempat ya kita di beberapa hari di Anur dulu, di Masjid Anur, sehingga kita sudah dikasih lauk tempe di sana. Tapi untuk tahu baru ini yang pertama kalinya kami makan tahu. Dan pokoknya saat kami melihat itu kan lauknya itu besar-besar ya. Tahu itu kan digorengnya besar-besar, jadi warnanya kan juga agak-agak coklat, kuning kecoklatan gitu ya. Jadi saya dan teman-teman itu enak ini kayaknya, karena besar juga ya maklum kita kan dari kampung, jadi belum pernah makan yang namanya tahu itu. Baru lihat juga, saya baru tahu dan baru lihat juga ketika sampai di rumahnya Pak D.N. Sutrisno. Sehingga ketika disuguhi tahu ini, saya dan teman-teman ini kan langsung begitu kita ambil makan, tapi kaget
kaget. Kalau kue kan biasanya manis atau ada rasa-rasa apa ya, asin gurih ya. Ini nggak ada rasanya, dingin. Kebetulan tahunya memang terlalu mungkin besar karena ukurannya besar. Jadi saya sama teman-teman ketika kita gigit tahu itu kaget, loh kok rasanya kok gini, nggak ada rasanya gitu. Nggak ada rasanya gitu. Dan akhirnya teman-teman ambil makan tahunya, itu yang diambil cuma kulitnya, dikupasin kulitnya, kemudian dimakan, hanya kulitnya aja yang dimakan. Nah, dalamnya tahu ini dibuang, jadi hanya diambil kulit-kulitnya aja. Itu tidak hanya saya sendiri, teman-teman saya yang putra baik yang putri semua sama. Jadi mereka semua juga hanya makan kulitnya saja, kemudian yang ini isinya itu dibuang. Nah, hari berikutnya mungkin Mbak Nengrum tahu kalau kami ini tidak suka makan tahu. Akhirnya beliau tidak kasih lagi tahu, diganti dimasakin mie goreng, terus sayur. Tapi sayurnya alhamdulillah kami bisa makan karena masih ada rasa-rasa asinnya, jadi sama lah ya, kami masih bisa menerima sesuai dengan lidah. Tapi yang pokoknya yang benar-benar waktu itu terkejut itu ya tahu itu, karena memang kita tergodanya dikirain itu jajan, namanya ya masih anak-anak dan tidak tahu kalau ternyata itu lauk. Kami di sana kan nggak makan nggak pakai lauk, kalau lauk ya lauk aja, sayur ya sayur aja. Jadi nggak ada di lauk sayur asam atau sayur bening, kemudian lauknya tahu atau tempe atau ikan, atau kalau kami di sana ikan ya berarti ikan aja, ikan goreng atau ikan di kuah aja, nggak ada ikan terus pasangannya sama sayur lagi, nggak, hanya makan sayur aja. Kalau sayur tumis daun ubi ya daun ubi aja, kemudian tumis bunga pepaya, itu ya itu aja. Orang tua saya kebanyakan bikinnya seperti itu, atau jantung pisang, itu yang saya tahu. Kemudian sawi itu saya tahu. Tapi kalau makanan yang lain-lainnya itu saya tahunya memang di sini untuk pertama kalinya. Dan setelah sore hari, setelah kita makan terus istirahat sebentar, nah setelah sholat asar teman-teman yang putra ini dijemput lagi mobil sama itu Mbah Woto. Waktu itu dijemput Mbah Woto, dan saya kirain pada saat itu saya kira kami semua akan dijemput, ternyata tidak. Yang dijemput hanya putranya saja. Dan di situ saya mulai pikir, ya Allah, ini kalau putranya kok dibawa dan pakai mobil, berarti lebih jauh dong. Kalau tadi kami di sana aja dari terminal aja naik beca, itu aja jauh, apalagi ini naik mobil, berarti bawanya lebih jauh lagi. Pikiran saya kalau naik mobil berarti perginya jauh. Dan aduh, saya pikir ya berarti saya nggak bisa lagi dong ketemu sama adik saya, nanti jangan-jangan terpisah, saya sama kakak saya sepupu, saya sama adik saya jangan-jangan terpisah. Aduh, pokoknya saya kepikiran terus itu. Dan kami yang putri ini kan karena belum dapat tempat tinggal, sehingga kami di tempatnya Mbak Nengrum ini kurang lebih 3-4 hari kami di tempatnya Mbak Nengrum ya. Jadi benar-benar aduh, di situ ketika kita saya sudah dan ketika teman-teman cowok ini dibawa pergi dan sampai keesokan harinya kami tidak dijemput, ya kita tidak berani juga mau bertanya ke tuan rumah juga tidak berani. Akhirnya diam aja, dan kepikiran kami kirain itu kami bakalan tetap tinggal di situ dan sekolah juga dari rumah ini. Jadi ya udah, kita santai saja, diam, nggak pernah mempertanyakan, cuman hanya dalam hati saja bertanya-tanya, ya Allah, adik saya dibawa kemana, terus
teman-teman yang lain dibawa kemana, cuma kepikiran begitu. Nah setelah kurang lebih sampai di 4 hari, kurang lebih 4 hari, akhirnya ternyata kami juga dijemput. Dipindahkan lagi ke tempat kami untuk belajar. Nah akhirnya berpisah dong sama ini, sama Mbak Ningrum, karena kan ya sudah 4 hari itu termasuk sudah akrab ya. Saya sama teman-teman saya sudah akrab sama Mbak Santi dan juga Mbak Ningrum. Ketika dijemput, diberitahu kalau hari ini kami akan dibawa ke asrama kami belajar, disitulah Mbak Ningrum mulai nasihatin kami, mulai kasihkan masukan ya. Beliau mungkin lihat kami kasihan ya, karena anak-anak kampung, terus wajahnya kan masih lugu, pokoknya kalau saya yang sekarang dengan yang dulu, memang ya dulu masih kecil, belum bisa urus diri, dan pakaian juga masih seadanya kan, namanya saya dari sana pakaian saya itu terbatas sekali. Pakaiannya itu atasnya bunga-bunga merah, kuning, yang bawahnya pokoknya nggak jelas lah, nggak nyambung. belum bisa, ini masih kecil banget kan ya, belum tahu ini. Terus di situ mungkin beliau, Mbak Santi sama Mbak Ningrum ini mungkin kasihan ya lihat kita, karena sudah mau pisah sama mereka juga. Terus di situ mereka nasehatin kalau sudah sampai di tempat kalian nanti belajar yang rajin ya. Baik banget orangnya ini, Masya Allah pokoknya. Kalian belajar yang rajin ya. Terus kalau sudah sampai sana jangan lupa sama Mbak Ningrum, jangan lupa sama Mbak Santi, kalau ada waktu sering-sering main ke sini ya, kasih tahu kami kayak gitu. Terus ya kita kayak merasa sudah menganggap beliau-beliau ini sudah seperti kakak sendiri, karena mereka di situ baik banget ya, melayani kita, kasih tahu caranya sikat gigi, kasih tahu caranya pakai sampo, pokoknya diajarin sama Mbak Ningrum itu baik banget. Dan alhamdulillah setelah beliau kasih kita wejangan, akhirnya datanglah jemputan dan kami dibawa untuk pindah ke asrama yang akan kami tempatin. Ya nangis karena saya pikir ya ini mungkin nanti bertemu lagi dengan orang-orang yang baru, nanti baik enggak ya seperti Mbak Ningrum, baik enggak ya seperti Mbak Santi, kan kepikirannya seperti itu. Namanya kita kan jauh dari orang tua, terus nggak punya siapa-siapa lah, nggak kenal siapa-siapa juga di sini. Jadi kayak khawatir gitu loh, kepikiran nanti kita bisa dibaikin nggak seperti mereka yang di sini ini. Saya tuh kalau ketika dijemput itu yang paling saya pikirkan itu. Tapi ya mau nggak mau kan saya datang kan mau belajar, jadi harus siap dan tidak siap kita tetap berangkat. Dan saya sama teman-teman akhirnya dibawa menuju asrama. Dan benar teman-teman, ketika sampai di asrama otomatis saya kaget lagi, karena yang saya ketemu ini bukan bilang sedikit. Di situ sudah ada banyak, sudah ada sekitar 17 anak. Nah, jadi senior kami ini sudah ada 17 orang. Dan ketika kami sampai, kami diperkenalkan kepada teman-teman. Kemudian
Wah di situ saya ini mulai agak-agak kayak minder begitu ya, karena mereka ini kan pakaiannya bersih-bersih semua, rapi, terus apa ya, badannya juga bersih terawat, sedangkan kami ini baru datang masih kusut-kusut. Pokoknya masih ya lugu-lugu begitu ya, pakai pakaiannya pendek, celananya pendek di lutut, bajunya pendek di ini, lengan pendek begini, pakai jilbab. karena memang kami nggak punya baju yang muslim, jadi kami pakai pakaiannya seperti itu karena dibawa ke asrama itu, jadi kami disuruh pakai jilbab. Dari sana kami pakainya juga gitu, jilbab ini. Nah, kemudian ketika bertemu dengan teman-teman ya pasti minder lah ya, kok mereka rapi banget ya, kok terawat kayak gini, terus bersih. Dan yang buat saya agak-agak takut lagi tuh ini, ketika kami perkenalan itu, ini di situ yang paling kecil itu SD kelas 4, sedangkan yang lainnya itu kelas SMP dan SMA. SMP kelas 1 sampai dengan SMA itu yang 2 masih SD kelas 4 dari yang 17 orang itu. Jadi di situ saya pikir, ya Allah, berarti kami ini yang anak-anak paling kecil-kecil, jauh lagi dari orang tua. Jadi pokoknya ya pikirannya gini, mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan teman-teman ini nanti bisa baik sama kami, bisa menerima kami. Dalam hatinya pikirannya kayak gitu aja, mudah-mudahan bisa ini. Ternyata nggak ketemu juga kan akhirnya sama adik saya dan juga teman-teman yang cowok. Ternyata mereka juga beda tempatnya lagi, nggak satu tempat. Di situ saya kepikiran juga adik saya, ya Allah, adik saya apalagi masih kecil sekali. Jadi saya pikiran, ya Allah, adik saya itu kan usil, kayak waktu di Dili suka ganggu teman-teman yang dari Same sehingga hampir dipukul karena dia kan agak usil. Jadi saya kepikiran saya sendiri aja ketika melihat perkenalan sama mbak-mbak yang dari Jawa, saya kaget karena mereka ternyata besar-besar badannya, udah gede-gede semua SMA, sedangkan kami baru SD kelas 1. Yang waktu itu yang besar Mbak Nurul SD kelas 3 yang dari kami berangkat itu, yang lainnya masih SD kelas 1 yang putri. Jadi ya agak-agak minder pokoknya takut nanti mereka baik sama kami apa enggak. Itu aja yang pertama masuk dalam pikiran saya. Terus adik saya nanti kalau dia apa-apain sama orang jauh dari saya gimana, terus nyucinya dia gimana, itu pokoknya aku pikirannya itu hanya itu saja. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton terus video saya sampai selesai. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mensupport channel YouTube saya. Mudah-mudahan channel YouTube saya terus berkembang. Teman-teman, masih banyak cerita-cerita saya menarik lainnya. Simak terus di video-video selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.